Mereka mungkin berpikir ini orang layak masuk surga karena dia sudah melakukan semua hukum Taurat dan punya kesungguhan hati untuk bertemu dengan Yesus serta punya kerendahan hati untuk bertelut di kaki Yesus. Meresponi hal itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang punya uang banyak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini jangan ditafsirkan sembarangan ya. Bukan berarti orang yang tidak punya uang akan lebih mudah masuk kerajaan Allah. Shalom saudara, selamat memasuki tahun baru, tahun 2025. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mari kita memandang ke depan untuk terus melangkah melewati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bacakan dari Markus 10 ayatnya mulai yang ke-17. Judul perikopnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Begini firman Tuhan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yesus namanya sudah banyak didengar orang, di mana dia melakukan banyak mujizat dan ada kuasa yang menyertai pelayanannya. Kalau kita melihat secara teliti, orang muda ini sebetulnya luar biasa sekali. Dia seorang yang masih muda, dia seorang pemimpin, dikatakan di kitab Matius, dan dia adalah orang yang kaya. Tentu di hadapan masyarakat dia adalah seorang yang sangat terhormat. Betapa dia sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dikatakan dia berlari dan ketika sampai di hadapan Tuhan dia bertelut. Orang muda ini menanyakan apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya ini sangat berbobot. Hidup kekal pada saat itu masih menjadi perdebatan. Orang-orang dari golongan Saduki tidak mempercayai ada kehidupan kekal. Jadi orang muda ini punya pandangan yang jauh, punya pemahaman yang dalam, sehingga dia menanyakan sesuatu yang sangat esensi tentang hal-hal yang rohani. Nah, kita bisa baca di ayat berikutnya, Yesus menyebutkan 6 dari 10 hukum Taurat. Penyebutannya pun juga tidak urut. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormati ayahmu dan ibumu. Dan secara luar biasa, orang muda ini menjawab semuanya sudah dilakukan sejak masa mudanya. Sampai di sini tentu orang-orang awam
kagum kepada orang muda ini. Mereka mungkin berpikir ini orang layak masuk surga karena dia sudah melakukan semua hukum Taurat dan punya kesungguhan hati untuk bertemu dengan Yesus serta punya kerendahan hati untuk bertelut di kaki Yesus. Kemudian Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dia berkata, ada satu hal lagi yang perlu engkau lakukan. Jualah hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, dan engkau akan mendapatkan harta di surga. Dan kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Pada saat itu memang lazim bagi pengikut-pengikut Kristus yang punya harta berlebih, mereka menjual hartanya kemudian berbagi dengan yang berkekurangan. Ada satu contoh, yaitu Ananias dan Safira yang menjual tanahnya untuk diserahkan kepada Petrus. Kita lihat jawaban anak muda ini. Di ayat yang ke-22 disebutkan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini sesuai dengan apa yang dituliskan, bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, mengabdi kepada Mamon sekaligus mengabdi kepada Yesus. Meresponi hal itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang punya uang banyak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini jangan ditafsirkan sembarangan ya, bukan berarti orang yang tidak punya uang akan lebih mudah masuk kerajaan Allah. Sebagai perbandingannya, Yesus membandingkan dengan seekor unta yang masuk melalui lubang jarum. Nah, perlu diketahui lubang jarum ini adalah satu pintu kecil di gerbang kota. Jadi ketika malam gerbang kota akan ditutup, tetapi masih ada akses berupa pintu kecil. Nah, pintu kecil ini tidak bisa dimasuki seekor unta yang membawa bebannya. Unta bisa masuk ke lubang jarum, ke pintu yang kecil ini, dengan catatan dia harus menanggalkan beban-beban yang dibawa dan unta ini harus sedikit menunduk, baru dia bisa masuk. Ini memiliki arti bahwa ketika seseorang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus menanggalkan semuanya. Kekayaan, jabatan, segala sesuatu, kehidupan dunia harus ditanggalkan. Nah, orang muda ini memilih untuk terus memegang harta miliknya daripada menjual dan kemudian mengikut Yesus. Mungkin dia berpikir, kalau aku jual semuanya, padahal aku mendapatkan ini dengan susah payah, lalu bagaimana kehidupanku besok? Secara sederhana ini menunjukkan bahwa hatinya melekat kepada harta yang dia miliki. Pengharapannya ada di dalam kekayaannya. Masuk tahun 2025, saya mengajak saudara untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari periksa hati kita, apakah betul Yesus menjadi pribadi yang terutama di dalam hidup kita? Apakah Yesus pengharapan sejati di dalam hati kita? Tuhan Yesus memberkati saudara.